響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome, dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang Zael Aporo ya. Jadi kira-kira Zael Aporo ini bagus nggak untuk kita build? Dan sekarang kita mau melihat ya skill ultimate dari Zael Aporo yang belum berjampa Kuto dan yang udah berjampa Kuto ya. Dan juga kita mau melihat dari pasif bintang 4 milik si Zael Aporo. Apakah ini bagus atau enggak? Nah, ini tipenya itu sama kayak si Mayuri ya. Sama-sama bisa unhilding. Oke, dan sekarang kita langsung lihat aja perbedaan antara ultimate yang udah berjampa Kuto dan juga yang belum berjampa Kuto. Dan sekarang kita mau melihat dari ultimate-nya milik si Zael Aporo ya. Ini adalah ultimate yang belum berjampa Kuto. Jadi yang pertama dia itu memberikan kerusakan pada semua musuh. Jadi serangannya area, semua hero kena, sama kayak si Mayuri ya. Dan juga meracuni semua target. Nah ini sama ya. Ultimate-nya tuh sama kayak si Mayuri, ngasih poison atau racun ke semua target. Kemudian untuk setiap tumpukan efek dot pada target musuh akan menerima 2% peningkatan kerusakan selama 1 ronde, maksimum hingga 12%. Jadi kalau ada 1 dot, musuh itu mendapatkan penambahan peningkatan kerusakan sebesar 2% ya. Jadi kalau kita ada 6 dot, kita itu bisa mendapatkan 12% peningkatan kerusakan. Jadi ini bisa dikomboin sama si Nel. Apalagi Nelnya itu yang udah berjampa Kuto kan dia kan bisa mendapatkan 2 tumpukan efek beat. Kemudian bisa dikomboin sama si Yamamoto. Nah kan bernya si Yamamoto itu kan dihitungkan termasuk dot ya. Jadi ini bisa dikomboin sama si Zael Aporo. Oke, jadi itu dia ya efek ultimate yang belum berjampa Kuto. Dan sekarang kita mau melihat dari efek yang udah berjampa Kuto. Yang pertama sama, dia itu serangannya area, kemudian dia itu ngasih poison atau racun ke semua musuh. Nah ini ada efek tambahan. Efek tambahannya adalah dia itu bisa menghilangkan hingga 4 buff dari setiap musuh. Ya, jadi 4 buff kayak buff attack, buff defense, buff akurasi, buff apapun itu. Kalau ada tumpukan 4 buff di dalam satu musuh itu akan dihilangkan oleh si Zael Aporo ya. Tapi syaratnya ini harus berjampa Kuto. Kemudian kalau untuk tumpukan efek dotnya itu sama ya. Dia itu bisa menerima 2% dan maksimum 12%. Kemudian ada efek tambahan lagi kalau dia itu udah berjampa Kuto. Jadi Zael Aporo-nya itu bisa meregenerasi 35% dari HP-nya yang hilang ya. Jadi kalau dia tuh meregenerasi dari HP yang hilang, kalau HP yang hilang cuma 100.000, jadi 35% itu cuma 35.000 ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian skill damage-nya itu 130% plus 12. Kalau udah berjampa Kuto itu naik 30% menjadi 160%. Oke, jadi itu dia ya ultimate yang udah berjampa Kuto. Nah kalau udah berjampa Kuto itu dia tuh mendapatkan efek tambahan, yaitu menghilangkan 4 buff dan juga dia tuh bisa meregenerasi 35% dari HP yang hilang. Selanjutnya kita mau melihat dari pasif bintang 4-nya milik si Zael Aporo. Jadi pasif bintang 4-nya ialah ketika si Zael Aporo menerima kerusakan yang fatal untuk pertama kalinya dalam pertempuran, ia memulihkan 500 ragi dan juga meregenerasi 60% dari total HP-nya. Jadi ini sama kayak si Mayuri ya. Jadi dia tuh bisa unhilding. Nah kalau si Mayuri kan unhildingnya kalau nggak salah itu 10%. Nah ini unhildingnya itu meregenerasi 60% dari total HP-nya. Jadi 60% dia tuh ya. Jadi lebih banyak. Kemudian dia itu juga bisa memulihkan 500 ragi. Kemudian dia tuh bisa memperoleh peningkatan rate reduksi damage selama 2 ronde dan juga menyebabkan semua musuh teracuni. Jadi kalau dia tuh udah unhilding, maka dia tuh bisa memperoleh rate reduksi damage sebesar 50%. Jadi kalau dia tuh udah unhilding, ini jadi tambah tebel ya. Jadi tambah tebel karena dia tuh bisa mendapatkan 50% rate reduksi damage. Oke, langsung saja kita melihat ke dalam pertandingannya. Oke, jadi ini dia pertandingannya ya. Di sini kita fokus ke Zael Aporo karena kita mau melihat dari ultimate-nya dan juga dari pasifnya ya. Ini si Yamamoto masih jalan. Oke, masih belum ada yang mengeluarkan ultimate. Kita masih sabar menunggu ya.
Nah, itu yang ngehil itu dari efek core-nya si ini ya, core-nya si Ulquiorra V2. Jadi core-nya si Ulquiorra V2 itu setiap kita di-hit, setiap kita diserang, kita itu bisa ngehil. Oke, Sigyn jalan. Rage berkurang. Ulquiorra. Oke, masih belum. Oke, dan sekarang kita mau melihat dari si Zael Aporo Ultimate. Oke, nih dia ultimate-nya. Nah, di situ kalian bisa lihat ya, ada dispel, ada defense turun, dan juga kita bisa melihat dari poison. Jadi poison dia itu bisa memberikan 6 poison sama kayak si Mayuri. Kemudian dispel, jadi dia itu bisa menghapus 4 buff dari setiap karakter ya, dari setiap musuh. Jadi mau itu buff attack, buff defense, buff apapun akan dihapus sama si Zael Aporo, sama ultimate-nya si Zael Aporo. Nah, defense itu apa? Defense itu adalah peningkatan kerusakan yang diterima musuh ya. Maka di sini dituliskan defense. Oke. Jadi kalian bisa lihat serangannya area, kemudian dia itu bisa ngedispel atau menghapus 4 buff, dan juga bisa meningkatkan damage yang diterima oleh musuh. Sekarang kita lanjut ke dalam pertandingannya. Oke, Baragan jalan. Kemudian si Nel ultimate. Oke, Aizen ultimate. Satu kali. Oke, dia ngebunuh 2 orang. Waduh, ultimate lagi ya habis ngebunuh. Oke, mantap, ultimate lagi. Wow, parah. Oke, di sini kita lihat darahnya si Zael Aporo tinggal segitu. Nah, ketika di ultimate sama si Aizen, ini dia tuh unyielding. Dia tuh unyielding. Nah, tuh kalian lihat ya, ketika dia unyielding, ragenya meningkat dan juga defense-nya meningkat. Jadi ragenya itu meningkat sebesar 500, dan dia tuh bisa meningkatkan rate reduksi damage atau rate pengurangan damage sebesar 50%. Oke, jadi itu dia ya. Jadi ketika si Zael Aporo ini unyielding, dia tuh bisa mendapatkan rage 500 dan juga rate reduksi damage sebesar 50%. Oke, sekarang si Zael Aporo masih diserang, masih bisa bertahan. Nah, itu heal-healnya itu efek dari core-nya si ini ya, si Ulquiorra V2. Oke, masih 1 ronde ya, masih mendapatkan pengurangan damage sebesar 50%, masih bisa bertahan. Tuh, kalau dia tuh udah unyielding, dia tuh tambah tebel ya, karena dia tuh mendapatkan rate reduksi damage sebesar 50%. Jadi bisa dibilang damage-nya tuh setengahnya yang masuk ya. Oke, ini dia si Zael Aporo ultimate. Nah, kalian lihat ngasih poison. Nah, itu si Zael Aporo-nya nge-heal ya, nge-heal. Jadi healnya itu dari mana? Healnya itu dari Zanpakuto-nya. Jadi kalau udah Zanpakuto, si Zael Aporo itu bisa meregenerasi 35% HP yang hilang. Jadi kalau semakin dia sekarat, semakin dia sekarat, maka semakin besar healnya ya. Karena dihitung dari 35% dari HP yang hilang. Nah, kemudian dia tuh sama masih bisa memberikan efek dispel dan juga defense turun ya. Oke, jadi itu dia ya pembahasan tentang si Zael Aporo. Jadi kesimpulannya ialah kalau kalian mau nge-build si Zael Aporo, ini masih worth it untuk di-build. Apalagi kalau kalian mampu bintang 4, ini bagus untuk tanker. Karena dia tuh bisa unyielding ya. Dan unyieldingnya tuh nge-healnya tuh sebesar 60%. Beda sama si Mayuri, kalau si Mayuri kan 10%. Kemudian kalau dari segi tanker sama si Mayuri bagus mana? Kalau dari segi tanker untuk bertahan, ini lebih bagusan si Zael Aporo ya daripada si Mayuri. Kemudian kalau dari segi debuff yang diberikan, bagus si Mayuri. Kalau Mayuri itu bagus di ASI sih, karena dia tuh bisa memberikan efek paralis ya. Kemudian ultimate-nya si Zael Aporo, kalau Zanpakuto itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena dia tuh bisa menghapus buff, menghapus 4 buff, dan juga dia tuh bisa nge-heal ya. Jadi itu dia ya pembahasan tentang si Zael Aporo.
Jadi buat kalian yang mau nge-build si Jalapuro ini masih worth it di build, apalagi kalian dikomboin sama si Nel dan juga dikomboin sama si Yamamoto. Kalian bisa main dot karena setiap tumpukan dot itu bisa meningkatkan damage yang diterima musuh sebesar 2% dan maksimum adalah 12%. Oke, jadi itu dia ya pembahasan tentang si Jalapuro kali ini. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.